Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Sehat, optimis, luar biasa. Masih ada yang kurang bersemangat. Apa kabarnya hari ini? Sehat, optimis, luar biasa. Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pelajaran IPA hari ini. Ya, sebelum kita mulai kegiatan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Coba Teguh, pimpin doa pagi hari ini. Mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa? Bilal. Bilal hadir nggak? Oh, Bilal hadir. Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tekanan zat padat. Nah, sebelumnya silahkan diperhatikan dulu tayangan berikut ini. Itu gambar jalan yang becek. Nah, pertanyaannya, sepatu mana yang cocok untuk melewati jalan yang becek tersebut? Apakah sepatu bot atau sepatu high heel? Sepatu bot. Kenapa sepatu bot? Coba Sakila berikan alasannya. Supaya tidak tergelincir. Supaya tidak tergelincir. Ada lagi yang lain? Oke, Padli. Karena bawahnya lebar. Karena bawahnya lebar. Kenapa kalau bawahnya sempit? Tergelincir. Bisa? Tergelincir. Tergelincir. Oke, ada lagi yang lain? Ayo, kenapa harus pakai sepatu bot, bukan high heel? Ya, silahkan. Supaya mudah berjalan. Supaya mudah berjalan. Kalau sepatu high heel kenapa? Susah karena bawahnya tinggi. Ya, karena bawahnya tinggi, susah berjalan. Ada lagi yang lain? Teguh nih kayaknya mau menjawab nih pemandangan. Coba Teguh. Kenapa? Kamu milih sepatu bot atau sepatu high heel? Kena nyaman buat jalan becek. Nyaman buat jalan becek. Kalau high heel? Tidak nyaman. Bisa kepatak. Oke, bisa terpatak. Apa bahasa Indonesianya terpatak? Bisa tenggelam. Kalau tenggelam susah melepasnya. Oke. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama. Jadi kita akan melakukan eksperimen sederhana untuk memahami konsep tekanan. Nah, jadi gambar yang tadi itu ada hubungannya dengan materi tekanan. Kenapa tadi harus ketika jalan becek menggunakan sepatu bot ya yang alasnya lebih lebar daripada high heel. Kemudian yang kedua, tujuan kita nanti ada latihan soal. Nah, latihan soal untuk memahami atau menerapkan rumus tekanan untuk menyelesaikan soal. Jadi hari ini kita ada pelajaran berhitung ya. Setelah sebelumnya kita hanya pelajarannya teori. Nah, sekarang mulai berhitung. Bagaimana perkaliannya, sudah hafal semua? Sudah, alhamdulillah. Oke, tujuan yang ketiga, nanti kalian diminta berdiskusi, menjelaskan fenomena kehidupan sehari-hari menggunakan konsep tekanan pada zat padat. Nah, hari ini ya strategi pembelajaran kita. Yang pertama, kalian bentuk kelompok 5-6 orang. Kelompoknya sudah ada ya. Jadi nanti silahkan kalian bentuk kelompok. Kemudian melakukan eksperimen, berdiskusi, dan nanti presentasi, serta terakhir ada refleksi. Nah, apa manfaat belajar ini? Nah, nanti kalian bisa menjelaskan. Tadi misalnya, kalau misalnya kalian mau pergi ke sawah, jangan membeli sepatu hak tinggi, tetapi belilah sepatu bot. Alasannya kenapa? Bisa kalian jelaskan. Atau misalnya kalian kalau mau memotong daging atau sayur,
gunakanlah pisau yang tajam, bukan pisau yang tumpul. Nah, jadi kalian bisa menjelaskan. Kalau nanti misalnya ada yang jadi perawat atau dokter, kalau mau menyuntik pasiennya menggunakan jarum suntik yang mana? Yang runcing, jangan yang tumpul. Bahaya kalau tumpul, kasihan pasiennya ya. Nah, itu manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang Bu minta kalian membentuk kelompok. Silahkan membentuk kelompoknya. Seperti biasa. Nama kelompoknya jangan lupa ditempel di atas mejanya, dipasang. Oke, sudah ya, sudah siap berkelompok. Nah, keluarkan alat dan bahan yang sudah Ibu minta kemarin untuk dibawa. Ya, mejanya disatukan. Oke, silahkan di LKPD-nya kalian tulis nama kelompoknya. Dan di situ kalian sudah menyiapkan 2 buah plastisin dan 2 uang koin. Nah, kalian perhatikan dulu ya. Untuk percobaan pertama, itu posisinya berbeda. Satunya tegak, satunya mendatar. Kemudian kalian beri besar gaya yang sama. Jadi berharapkan 1 orang saja yang menekannya. Ya, dengan gaya yang sama. Nanti kamu tulis hasil pengamatan kedalamannya di pertanyaan yang ketiga. Nah, bagaimana kedalamannya diamati? Kemudian eksperimen kedua, posisinya sama, tegak, tapi gayanya berbeda. Yang satu gayanya pelan, yang satu gayanya kuat. Dan amati kedalamannya. Paham? Ada yang ditanyakan? Nah, setelah selesai praktek, kalian di situ ada latihan soal, kalian jawab ya. Kalian jawab secara berdiskusi. Agar pekerjaan cepat selesai, silahkan ketua kelompok membagi tugasnya masing-masing. Ya, supaya cepat selesai. Oke, silahkan bekerja. Ya, silahkan dibagi ya ketua kelompoknya sebagai yang mengkoordinasi temannya. Ya, dibagi. Itu koinnya bisa dilepas dulu. Nah, silakan dilakukan percobaannya. Ya, diulang percobaannya. Ya. Ya, bagaimana kelompok ini? Silakan dilakukan percobaannya. Sudah, diisi datanya. Sudah? Sudah. Bagaimana kedalamannya yang tegak dengan yang mendatar? Yang tegak di dalam. Ya, silahkan ditulis. Ya, sudah dilakukan? Belum. Ya, dibagi 2 kelompok besar. Nah, kamu cari yang berdiri tegak. Nah, kita dengarkan diskusi kelompok sini. Karena udah selesai. Yang mau didiskusikan? Ya, sudah selesai semuanya? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan presentasikan hasil diskusinya. Nanti presentasinya bergantian, tetapi tetap di kelompoknya saja. Dan kelompok yang lain tolong ditanggapi kalau ada perbedaan ataupun ada yang sama. Kita mulai untuk
jawaban yang A dan B, coba kelompok 1 dibacakan hasilnya. Yang membaca berdiri. Pertanyaannya adalah kedua koin memiliki kedalaman yang sama. Untuk percobaan yang A. Yang B. Lebih dalam posisi koin dengan gaya yang lebih kuat dibanding dengan posisi koin yang gayanya lebih pelan. Oke. Oke, terima kasih untuk kelompok Newton. Coba ada yang mau menanggapi? Tadi, oke, silakan kelompok Orsted. Pada percobaan koin A bekasnya lebih dalam daripada koin B. Oke, ada yang lain? Sama? Sama yang mana? Sama kelompok Orsted apa sama kelompok Newton? Sama kelompok Orsted. Jadi untuk eksperimen pertama, yang lebih dalam adalah pada saat koin dalam posisi berdiri atau tegak. Ya. Kalau pada eksperimen kedua, yang lebih dalam pada saat koin diberi gaya yang lebih kuat atau lebih besar. Nah, sekarang untuk pertanyaan berikutnya, Bu minta kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2. Silahkan. Tekanan A lebih dalam karena perbedaan posisi yang berbeda sehingga meski tekanan sama akan menghasilkan bekas yang berbeda. Yang B. Gaya yang ditekan kuat akan lebih dalam karena tekanan yang diberikan berbeda. Ada yang lain jawabannya? Silakan kelompok lain yang mau menanggapi. Oke, kelompok Boyle ada mau menanggapi ya. Pertanyaan nomor 1 dan 2. Silakan dibacakan jawabannya. Berdiri kamu. Ya, berdiri. Posisi yang tegak lebih dalam kurung A karena posisi koin yang tegak lebih tipis dan posisi koin yang tidur memiliki dampak yang cukup besar tetapi tidak terlalu dalam. Ya, yang kedua. Koin yang ditekan lebih kuat karena tenaga yang diberikan lebih besar daripada yang ditekan pelan. Ya, ada yang lain lagi? Oke, kelompok Pascal. Bekas koin yang lebih dalam adalah bekas koin yang ditekan secara lurus karena tekanan berbalik terbanding dengan luas permukaan sentuh. Semakin kecil luas permukaannya, semakin besar tekanan yang dihasilkan dan semakin dalam bekasnya. Pada percobaan yang kedua, bekas koin yang lebih dalam adalah koin yang ditekan lebih kuat karena koin yang diberi dorongan atau gaya lebih besar akan memberikan tekanan yang lebih besar pada plastisin sehingga menghasilkan bekas yang lebih dalam. Ya, terima kasih. Nah, jadi perhatikan ya percobaan yang pertama dan yang kedua. Yang pertama gayanya sama atau beda? Sama. Yang membedakan posisinya. Yang satunya berdiri atau tegak, yang satunya mendatar. Nah, kedalaman itu mewakili dari besarnya tekanan. Semakin besar tekanan, maka kedalamannya semakin dalam apa semakin dangkal? Semakin dalam. Nah, jadi untuk eksperimen pertama, kenapa yang berdiri lebih dalam atau tekanannya lebih besar? Karena posisinya. Karena luas penampangnya lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil. Kalau yang mendatar, luasnya bagaimana? Lebih besar. Nah, nanti hubungannya ke nomor 3. Kemudian eksperimen yang kedua, itu mengenai gaya. Kalau gayanya besar, berarti tekanannya juga lebih besar. Kalau gayanya kecil, tekanannya lebih kecil. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 3. Coba kelompok yang belum menyampaikan pendapatnya. Kelompok kolom. Nah,
Silakan. Pertanyaan nomor 3. Menurutmu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya tekanan? Ya, Gaya dan bentuk bendanya. gaya dan bentuk Bendanya. bendanya. Ada yang lain? Oke, nah kelompok boiler. Silakan. Tenaga, kekuatan, dan gaya maupun luas permukaan. Ya, luas permukaan, tenaga atau gaya dan luas permukaan. Ada lagi? Ya. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya tekanan adalah pada gaya tekan dan luas permukaan sentuh. Ya. Tidak ada lagi kah? Tidak ada. Jadi faktornya ada 2 tadi. Yang pertama luas permukaan. Semakin luas permukaannya, tekanannya semakin kecil. Nah. Kemudian semakin kecil luas permukaannya, tekanannya semakin besar. Kalau gaya, semakin besar gayanya, tekanannya semakin besar. Semakin kecil gayanya, tekanannya semakin kecil. Nah, sekarang nomor 4. Siapa yang mau menuliskan persamaannya di depan? Ya, kelompok yang belum berkomentar. Kelompok sudah belum? Ayo, kelompok boiler, tuliskan persamaannya di depan. Nah, sekarang perhatikan rumusnya. Persamaannya tekanan gaya bagi luas. Oke, tekanan satuannya N per M pangkat 2. Ya, N-nya N besar. Jadi penulisan rumus diperhatikan hurufnya ya. Jadi N-nya itu huruf besar, Newton, artinya Newton per M pangkat 2. Atau bisa disingkat dengan Pascal. Nah, Pascal dengan Newton per M pangkat 2 itu sama. Kemudian F-nya gaya Newton, A-nya luas permukaan dalam satuan meter pangkat 2. Oke, kayaknya ngantuk nih ya, kita ice breaking dulu. Nah, kita ice breaking dulu, ngantuk ya. Oke, ice breakingnya adalah permainan up and down. Silahkan kalian berpasangan, 2 orang, atau kalau ganjil boleh bertiga. Kalau Teguh nggak usah, nggak ada temannya. Yang sesama jenis saja ya. Silakan cari pasangannya berdua, satu tangannya di atas, satu di bawah berselang-seling. Ya, selang-seling semua tangannya dipasang, semua tangannya. Ya. Kalau ibu bilang up, nanti tangannya pindah ke atas. Kalau ibu bilang down, tangan di atas turun ke bawah. Satu lagi, kalau ibu bilang bom, maka tangan di atas menangkap tangan yang di bawah. Yang di bawah harus menghindar. Kalau tertangkap berarti kurang konsentrasi. Oke. Siap? Konsentrasi. Aduh, masih mengantuk kayaknya. Ulangi, konsentrasi. Konsentrasi, mulai. Oke, siap? Are you ready? Ready. Oke, up. Up. Down. Up. Down. Down. Up. Boom. Dapat, dapat. Oke. Dapat, sudah. Oke, ulang sekali lagi. Yang menangkap tangan atas, yang menangkap tangan bawah. Oke, kita ulang. Ya, ulang lagi. Ada yang tidak fokus. Oke, kita mulai. Siap. Up. Up. Down. 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 Up. Up. Boom. Oke, salah tangannya. Ya. Langkah, oke. Sudah ya, cukup ya ice breaking hari ini. Kita lanjutkan presentasi berikutnya soal nomor
nomor 5. Oke, kelompok siapa yang mau menuliskan hasilnya di depan? Nomor 5. Ada ya, kelompok Ana. Oke, kelompok 2, kelompok Pascal. Ya, silahkan kelompok Pascal untuk menuliskan hasilnya di depan. Terakhir. Sama. Ada yang belum paham? Paham semua cara menghitungnya? Paham. Ini masih angka yang mudah. Oke, pertanyaan terakhir. Coba kelompoknya. Kelompok 3. Sebutkan 3 contoh penerapan tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mata kapak yang dibuat tajam ujungnya untuk memudahkan kita membelah kayu. 2. Alas sepatu salju dibuat lebih lebar untuk memudahkan kita berjalan di atas salju yang licin. 3. Tekanan air membantu dalam proses penyiraman dan memastikan air dapat sampai ke akar tanaman. Oke, ada contoh yang lain? Ada contoh yang lain? Tidak ada. Ada yang mau nambahkan? Oke, ada kelompok Pascal? Oh, sama. Oke, dari pembelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan? Mulai dari tujuan pertama, kedua, dan ketiga. Coba Ibu ingin mendengar apa yang bisa kita simpulkan pada pagi hari ini, pelajaran hari ini. Silahkan yang mau menyampaikan pendapatnya, angkat tangan untuk menyampaikan kesimpulan. Ya, silahkan kelompok Newton. Apa kesimpulan yang pertama? Kesimpulan ke-1, tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu permukaan persatuan luas. Ini definisi tekanan. Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu permukaan luas. Oke, ada lagi yang kedua, kesimpulan kedua. Oke. Kesimpulan yang dapat diambil adalah ada 2 faktor yang mempengaruhi tekanan. Faktor pertama, besarnya gaya. Semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar tekanan yang dihasilkan. Yang kedua ada luas permukaan. Semakin kecil luas permukaan yang dikenai gaya, maka semakin besar tekanan yang dihasilkan. Oke, kesimpulan yang ketiga. Siapa yang mau menyampaikan? Oke, kelompok sini. Rumus tekanan adalah P sama dengan F per A. P dengan tekanan, F untuk gaya, A untuk luas bidang. Ya. Oke, terima kasih atas kesimpulan yang diberikan. Jadi ada materi hari ini ya, ada 3 poin penting. Yang pertama definisinya dulu. Nah, kemudian dari rumusnya, kemudian faktornya, dan penerapannya. Kita lihat sini penerapannya. Nah, yang pertama paku menancap. Paku mudah menancap karena ujungnya yang kecil. Kalau ujung kecil berarti memberikan tekanan yang besar atau kecil? Yang besar. Kalau tekanannya besar nanti pakunya bagaimana? Mudah ditancapkan. Kemudian contoh yang kedua, pisau yang tajam. Nah, kenapa pisau yang tajam mudah memotong sesuatu? Karena luas permukaannya kecil. Kalau luasnya kecil, tekanannya besar. Jadi ingat ya. Jadi tekanan berbanding lurus dengan gaya. Kalau gaya besar, tekanan besar. Kalau gaya kecil, tekanan kecil. Tetapi tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Nah, Fadli. Nah, tadi pertanyaan pertama. Ingat ya pertanyaan gambar pertama? Mengapa kita harus berjalan di tempat yang becek menggunakan sepatu bot? Karena alasnya yang lebar. Alas lebar artinya luas permukaannya besar. Kalau luas permukaannya besar berarti tekanannya kecil sehingga tidak tenggelam. Ya. Kalau kamu pakai high heel tadi, itu kan ujungnya runcing, berarti luas permukaannya kecil. Kalau kecil tekanannya besar. Kalau kamu berjalan di tempat yang becek pakai high heel, maka kamu akan terperangkap di dalam
lumpur ya, sepatunya akan menempel di situ. Nah, sekarang waktunya kuis. Ya. Nah, ini Bu bagikan, silakan dijawab. Di sini langsung ada lembar refleksi. Kemudian lembar refleksinya silahkan kamu isi apa materi yang paling kamu kuasai dari 3 poin tadi, dari 3 tujuan pembelajaran tadi ya. Kemudian apa materi yang belum dikuasai dan materi yang ingin dipelajari lebih lanjut materi apa. Nah, setelah tekanan zat padat itu materi apa. Kemudian silahkan dicentang bagaimana perasaan kalian hari ini. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang tekanan zat cair. Tapi sebelum kita tutup, coba kalian bersalaman dengan teman sebelahnya. Dan ikuti perkataan Ibu, ya, cari temannya. Sudah? Ya. Cari temannya yang sudah siap bersalaman? Ya, ikuti kata-kata Ibu ya. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini. Hai kamu. Iya kamu. Kamu temanku. Terima kasih. Sudah menemani aku. Meskipun aku tahu kamu mengantuk. Dan mohon maaf apabila ada perkataan maupun perbuatan yang salah selama pembelajaran hari ini. Oke, Ibu akhiri, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.